Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak Bapak sekalian, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Hari ini akan lanjutkan pelajaran kita seperti biasanya. Tapi alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Siapa yang biasanya pimpin doa? Saya Pak. Oh ya boleh, silakan. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih sudah membacakan doa kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini lancar, tidak ada masalah. Tapi seperti biasa, Bapak akan absensi dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Oke, Pak. Kita cek dulu semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Baik, seperti minggu kemarin yang Bapak sudah sampaikan, hari ini kita masuk bab baru. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai praksara, hari ini kita akan masuk mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, terima kasih, ini sudah banyak yang join, kita akan naik langsung. Nah, hari ini topik pembelajaran kita adalah mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan di proyektor. Bisa menganalisis berbagai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi teori Hindu dan teori Buddha, nanti kita akan bandingkan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling mantap. Nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian tentang bagaimana teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan nonton sebuah video dulu. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan masuk bab baru mengenai Hindu Buddha. Oleh karena itu, untuk kita awali di bab ini, kita akan belajar masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Untuk lebih jelas, silakan perhatikan video berikut ini. Proses munculnya bangsa yang merupakan bangsa pendatang dari utara yang bermigrasi ke Mohenjo-daro hingga Sungai Indus sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Ciri fisiknya antara lain berkulit cerah dan postur tidak masyarakat pun dibentuk. Pembentukan kasta ini ditujukan untuk menggolongkan masyarakat sesuai profesi dan perannya. Terdapat 4 kasta tertinggi dalam Brahmana, yaitu golongan pendeta atau pemuka agama. Lapisan kedua yaitu kasta ksatria yang terdiri dari golongan bangsawan dan prajurit. Memiliki pekerjaan yang jelas seperti pedagang, peternak, ataupun petani. Dan yang terakhir adalah kasta sudra yaitu golongan pekerja Nepal. Pada akhirnya di bawah pohon Bodhi, hutan gaya India, ia mencapai pencerahan mengenai tentang sebab akibat penderitaan dan cara-cara melepaskan penderitaan tersebut. Selama 35 tahun, Buddha Gautama memegangkan Dharma, dan tepat di usia 80 tahun, Buddha Gautama wafat dan mencapai nirwana atau Mahaparibana. Silakan kalian jawab. Ada pertanyaannya sudah muncul kan? Silakan dijawab. Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Silakan tulis yang kalian pahami. Apa saja yang kalian pahami? Silakan dituliskan. Oke? Jadi kalau sudah masuk 50% atau lagi muncul di layar. Oke, silakan. Oke. Oke, aman ya? Oke, sudah hampir. Oke, baik, tadi kita sudah lihat video dan juga kita sudah buat refleksi sedikit untuk kalian memahami apa itu video Hindu dan Buddha yang tadi Bapak tunjukkan. Nah, sekarang bagaimana? Ada yang mau bertanya? Silakan.
jawab pertanyaannya Mahathir. Pertanyaan Mahathir bagus sekali. Nah, Hindu dan Buddha itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hindu dan Buddha itu berasal dari tempat yang sama, dan itu India. Jadi kan kita sudah lihat kan di videonya, kalau misalkan Hindu itu ada percampuran antara Dravida dan Arya, kemudian ternyata Hindu itu memiliki kasta juga. Nah, kasta ksatria kemudian itu nanti yang melahirkan agama Buddha. Namanya siapa? Siddhartha Gautama yang tadi kita akan lihat. Tadi kita lihat bahwa Siddhartha Gautama itu kan berada di kasta ksatria. Kemudian karena dia merasa tidak puas dengan keadaan yang ada di Hindu, maka dia kemudian bertapa dan mendapatkan ilham. Kemudian dia mendirikan atau mempelopori lahirnya sebuah agama, namanya agama Buddha. Gitu. Ini contohnya adalah misalkan candi Hindu. Dari kedua candi ini mana yang masuk candi Hindu? Jadi tinggal dicocokkan saja. Silakan dicocokkan. Nah, kemudian agama Hindu misalkan dicocokkan itu mengarahnya kemana? Agama Hindu kan memiliki kasta. Tinggal cocokkan saja Hindu dengan kasta. Oke? Ya, contohnya misalkan ini candi Buddha misalkan. Candi Buddha, ini candi Buddha. Jangan nontek kan? Jangan. Oke, kita akan lanjut. Luar biasa ya. Firoz misalkan hanya 3 kali percobaan, ternyata dia baru benar, gitu ya. Yang beberapa keren 3 kali percobaan langsung benar. Oke, kita akan lanjut. 1500 tahun yang lalu itu pencampuran dua budaya antara Arya dan Dravida itu bercampur di Sungai Indus. Kemudian awal abad keempat ditandai dengan munculnya kerajaan Kutai di Kalimantan. Itulah diawali dari munculnya agama Hindu di Indonesia. Di Indonesia sudah muncul kerajaan Hindu, namanya Kutai. Kerajaan Kutai ada di Kalimantan. Itu di Hindu. Kemudian kalau misalkan itu agama Buddha masuk ke Indonesia bersamaan, jadi dekat-dekat. Karena memang kedua agama ini berasal dari agama yang sama, mirip, yang berasal juga dari India. Oke, kita next sekarang selanjutnya. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Oh ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Gimana proses masuknya agama Buddha sama agama Hindu ke Indonesia? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Ini Bapak akan jelaskan kembali biar lebih detail. Nah, masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia ternyata itu berdasarkan teori-teori. Teori-teorinya itu mirip sekali dengan kasta yang tadi. Ya, gitu. Jadi kastanya itu akan menjadikan titik sebagai jalur masuknya atau teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 kasta. Kasta Brahmana berarti teori Brahmana nanti. Kesatria berarti itu nanti muncul teori yang namanya teori kesatria. Kemudian kasta keempat ada Waisa, maka muncullah yang namanya teori Waisa. Kemudian muncullah Sudra, maka muncul juga kemudian teori Sudra. Jadi ada 4 teori. Tapi kemudian di Indonesia ditambah satu lagi, namanya teori arus balik. India untuk belajar agama Hindu dan Buddha, kemudian membawanya ke Indonesia. Oke, itu ya. Ada 4 teori. Oke, baik. Oke, kelompok Borobudur ini silahkan. Ini kelompok Borobudur, ini kemudian kelompok Prambanan. Nah, ini ada tulisannya, silahkan ditulis. Di mana ini pokoknya bebas ya, silakan terus 2 teori. Kalian teori kalian cukup kerjakan 2 teori. Oke? Jadi kalian itu teori Brahmana dan tiga dari yang Bapak sudah sebutkan. Kalian teorinya apa itu? Teori Waisa dan Sudra dan teori arus balik. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman semuanya. Teori masukkan Hindu Buddha itu kan ke Indonesia. Jadi teori Sudra
sini aja, biar dekat di sini juga ya. Presentasi. Jadi, mat. Oke, baik. Oke, sekarang teman-teman sekalian silakan perhatikan dari kelompok Prambanan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan oleh ketuanya. Silakan, Yunus. Ini akan menjelaskan teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Teori Sudra dipelopori oleh Van Faber. Sudra datang ke Indonesia dan terjadi asimilasi, dan masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu Buddha. Diperhatikan kelompok Borobudur akan presentasi. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Indonesia. Teori yaitulah teori Brahmana. Apa nih? Dipelopori oleh Fowler. Teori tentang Indonesia itu mereka tuh menetap. Masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu Buddha. Prajurit datangnya ke Indonesia mendirikan kerajaannya. Masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu Buddha. Kalau tadi misalkan itu ada 3 teori dan ini ada 2 teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Oke. Silakan ada pertanyaan dari kelompok Prambanan untuk Borobudur. Silakan Akbar. Jadi Pak, apa kelemahan teori Brahmana? Silakan dijawab kelompok Borobudur. Jawabannya adalah karena kaum Brahmanan dilarang untuk menyeberangi laut dan meninggalkan tanah airnya. Tadi kita sudah diskusi dengan baik dan benar dan hasilnya juga sudah ada, maka sekarang pembelajaran kita akan tutup. Tapi sebelum kita tutup, Bapak ingin sampaikan bahwa kita ada PR. Oleh karena itu kalian bisa siapkan peralatannya. Oke, seperti biasa tadi sebelum kita belajar kita berdoa, maka sekarang kita juga akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan, Pak Tur. Baca doa untuk pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Pak